Serangan Betul, jantungnya Mbak Tati. kapan waktu itu Pak Leo? Waktu itu bulan 3 tahun 2019. Waktu itu sedang olahraga pagi sebetulnya Mas. Sedang olahraga padahal Iya, ya? hari Minggu jalan-jalan pagi biasa. Nanti jalan lewatin pasar, pulangnya belanja. Belanjaan banyak. Iya, Saya iya. bawa kanan kiri. Iya. Begitu sampai di jalan, saya sakit di bagian tengah sini. Di dada? Di dada tapi bagian tengah. Yang saya pikir kalau sakit jantung kan harusnya di sebelah kiri. Tapi nggak sebelah kiri tuh Mas. Itu panasnya bukan main. Sampai saya tertelunduk gitu nggak bisa. Akhirnya saya jalan tetap. Saya usahakan jalan sampai rumah. Sampai rumah saya bawa ke dokter. Itu ternyata dikasih obat mah. Diagnosanya mah waktu Iya, itu. berkurang sih. Tapi malamnya sakit lagi. Datang lagi. Datang lagi. Dengan yang sama tuh Pak? Dengan yang sama. Di tengah-tengah rasa. Betul. Ya, akhirnya kita balik lagi ke dokter, bilang ini cobalah ke dokter jantung begitu. Oke. Di IGD kan. Kemudian dokter jantung bilang coba dikirim ke treadmill. Jalan 5 menit. Waktu speednya ditambah, saya sudah nggak bisa jalan nggak tuh kuat Pak Tantri. lagi. Nggak bisa jalan. Akhirnya berhenti dan saya beberapa hari kemudian saya harus ke dokter jantung itu untuk kateter Mas. Itu langsung suruh pasang ring saya. Wah. Loh, berarti ada penyumbatan? Ada yang penyumbatan. Ternyata ada penyumbatan. Ada berapa penyumbatan? Dua. Berapa persen Pak? Itu 170, yang satu 50 begitu. Wah. Tadi pasang satu dulu katanya begitu. Saya khawatir sekali waktu itu. Waduh, saya jadi beban. Hidup saya bakal habis ini sudah begitu. Ternyata enggak Mas. Bapak ada ini enggak riwayat gula? Pada usia 38, saya udah kena serangan diabetes mellitus yang tingkatnya sudah tinggi. Diabetes sampai berapa Sampai Pak? 400 Mas. Ya ampun. Berarti Bapak sudah hidup dengan diabetes selama 25 tahun kalau sampai hari 25 tahun ini. dengan 25 diabetes? tahun Iya. diabetes, tapi yang serangan jantungnya 23 tahun kemudian. Iya, karena baru 2 tahun yang lalu. Pola makan Bapak gimana dengan gula-gula? Iya, jadi saya suka pagi teh manis, nanti siang juga ada teh manis. Saya bekerja desainer dan waktu itu desainer zaman itu belum ada laptop ya. Pakai PC. Jadi pakai PC ya. Diem Jadi aja. Duduk di ruangan. Kurang dong olahraganya. Mager itu. Mager. Iya. Itu kalau jam 8 mulai. Jam makan baru kita keluar dari ruangan. Break sebentar. Hawa dingin dan kita udah hanya di situ. Bertahun-tahun hal yang sama. Jadi itu. Setiap malam saya minum madu loh. Nah, itu Madu juga manis juga. lagi. Iya. Udah gitu makan nasi kan? Iya. Iya, itu sumber gula juga. Betul. Kalau makan nambah. Kalau makan nambah. Iya, jadi kayaknya itu yang bikin. Goreng-goreng. Goreng-gorengan betul. Merokok juga. Oh jadi memang Bapak pun mengakui dan menyadari bahwa ternyata selama ini memang gaya hidupnya tidak pun sehat. tidak Tidak terlalu sehat. sehat gitu kan ya. Iya. Ya. Jadi pemirsa, serangan jantung itu nggak ujuk-ujuk, Betul. nggak langsung. Dia itu berproses. Bayangkan 25 tahunnya yang lalunya, 23 tahunnya ya, sebelumnya itu udah didiagnosa diabetes. Tapi diabetes juga nggak ujuk-ujuk, tiba-tiba darahnya 400. Makan madu, makan manis-manis, setiap teh manis, gorengan, berokok, nggak bergerak. Itu adalah pola hidup yang tidak sehat. Nggak heran di usianya yang 38 tahun pada saat itu sudah terkena diabetes. Dan darahnya menjadi apa kalau kena diabetes? Ya darahnya menjadi kental. Dan darah yang kental itulah yang akhirnya memicu berbagai macam penyakit. Diabetes, kadar gula yang tinggi dalam darah membuat darah kental. Ya. Ujung-ujungnya membuat penyumbatan. Akhirnya terkena serangan jantung. Jadi, serangan jantung adalah komplikasi dari diabetes yang diderita oleh Pak Leo. Ketika Anda sudah memiliki dokter laser nih, ini dapat juga untuk keluhan-keluhan yang berkaitan dengan darah. Diabetes, hipertensi, kolesterol, darah kental, dan gumpalan-gumpalan darah. Sehingga apa? Bisa membantu untuk mencegah jangan sampai kita kena serangan jantung, jangan sampai kena serangan stroke. Oleh karena itu ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda juga akan mendapatkan intranasal terapi kit yang dapat digunakan di rongga hidung kita untuk mengurangi keluhan-keluhan di area kepala dan juga untuk mencegah stroke dan membantu proses pemulihan stroke. Dan kalau misalnya Anda membutuhkan untuk mengurangi rasa nyeri ataupun di area-area persendian atau bahkan bagi penderita diabetes yang mengalami kaki gangren, Anda juga bisa memiliki laser pad-nya untuk melancarkan aliran darah secara lokal dan untuk membantu mengurangi rasa nyeri.